adik-adik. Hai. Apa kabar kalian semua? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita berjumpa lagi pada kegiatan biak Minggu Biasa ke-32 tanggal 8 November tahun 2020. Nah, pada kegiatan biak kali ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Catherine, Kak Berta, dan Kak Ika. Nah adik-adik, meskipun kita belum bisa bertatap muka, tetapi adik-adik juga akan ditemani oleh teman-teman kalian loh. Nah, supaya kita lebih semangat, mari kita bernyanyi dulu bersama-sama lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Wah, senang ya bisa bernyanyi bersama dengan teman-teman. Nah sekarang, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Ya Tuhan, kami bisa sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah sekolah minggu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, tema pertemuan kali ini adalah siap sedia dan berjaga-jaga sekarang juga. Nah, untuk membaca firman Tuhan dan renungan kali ini akan dipandu oleh Kak Berta. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan Injil hari ini? Iya, Injil hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Baiklah, sekarang kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius bab 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 gadis di antaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa
menyiapkan pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepadanya, "Gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak darimu. Itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu di situ ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu datang dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Billy sudah membantu membacakan Injil hari ini. Ya adik-adik, bacaan Injil hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Baiklah, saya ulang sedikit ceritanya ya. Gini, kerajaan surga seumpama 10 gadis-gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh hanya membawa pelita saja, dia tidak membawa minyak, karena mereka yakin bahwa mempelai tidak akan datang pada waktu malam. Tetapi gadis-gadis bijaksana membawa pelita juga minyak pada buli-buli mereka. Ternyata adik-adik, mempelai laki-laki tidak datang-datang juga. Akhirnya mereka kelelahan, mengantuk, dan akhirnya tertidur. Dan pada tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Maka mereka bergegas bangun dan menyiapkan pelita mereka. Apa yang terjadi dengan gadis-gadis bodoh? Gadis-gadis tersebut meminta sedikit minyak kepada gadis-gadis bijaksana karena pelita mereka hampir padam. Tetapi gadis-gadis bijaksana tidak memberikan minyak. Mereka menyuruh gadis-gadis bodoh itu untuk pergi membeli minyak. Dan ketika gadis-gadis bodoh itu pergi membeli minyak, datanglah mempelai itu dan gadis-gadis bijaksana telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup sehingga gadis-gadis yang bodoh tadi tidak bisa masuk sekalipun minta dibukakan pintu. Nah, adik-adik, cukup jelas ya. Kakak mengulang kembali cerita Injil tadi. Nah, adik-adik, jadi bacaan Injil tadi, dari bacaan Injil tadi, apa saja yang bisa kita petik yang bermanfaat buat kita? Kita simak ya. Pertama, selalu memiliki sikap siap sedia dan berjaga-jaga
seperti 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan tadi. Terus yang kedua, selalu berjaga-jaga dalam kewaspadaan. Yang ketiga, selalu siap sedia dan berjaga-jaga karena kedatangan anak manusia atau Tuhan Yesus tidak pasti waktunya dan tak terduga, tetapi hal itu pasti terjadi. Terus, sikap siap sedia dan berjaga-jaga itu apa ya, Kak? Artinya apa? Artinya sikap hidup beriman dan selalu terbuka, sepenuh hati dalam melakukan segala hal, penuh doa, hidup yang dipenuhi Roh Kudus dan taat dipimpin oleh Roh Kudus dalam melakukan firman Tuhan. Terus, kalau sikap berjaga-jaga dalam kewaspadaan, artinya aktif dan penuh pelaksanaan firman Tuhan yang intinya kasih, yaitu mengasihi Yesus dan sesama seperti Yesus mengasihi kita. Terus contohnya apa saja? Sikap siap sedia dan berjaga-jaga. Apa saja ya? 1. Rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, rajin ke gereja, suka membantu orang tua, membantu teman yang membutuhkan pertolongan, dan satu lagi yang penting untuk adik-adik, mempersiapkan sendiri alat tulis secara lengkap sehingga saat di sekolah nanti, waktu nanti kalau adik-adik sudah mulai sekolah lagi, adik-adik tidak bingung untuk pinjam alat tulis ke teman kalian. Siap ya? Terus kalau sikap berjaga-jaga dalam kewaspadaan, contohnya seperti apa? 1. Selalu mengulang pelajaran dan berlatih meski tidak ada ulangan. Adik-adik pasti seperti itu kan? Walaupun tidak ada ulangan, pasti selalu belajar, mengulang pelajaran yang diberikan siang tadi, ya kan? Pintar. Tidak menunda-nunda. Loh, adik-adik pastikan pintar kan? Tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Terus yang ketiga, tidak meremehkan atau menyepelekan tugas yang diberikan. Contohnya seperti ini. Mama sudah menyuruh si anak ini untuk mengerjakan PR. Tetapi dengan gampangnya, karena dia masih asik bermain game, dia menjawab, "Iya, Ma, PR-nya gampang kok. Tak kerjakan nanti saja ya, Ma." Nah, dia malah asik kembali bermain game. Gak boleh ya adik-adik ya. Adik-adik tidak seperti itu kan? Pinter. Terus ini contoh yang keempat ya. Contoh dari sikap berjaga-jaga dan kewaspadaan yang keempat, tidak mengharapkan orang lain membantu karena kebodohan dan kemalasan kita. Misalnya seperti ini. Si anak tadi karena menunda-nunda pekerjaannya, menunda-nunda mengerjakan PR, akhirnya dia lupa dan baru ingat ketika malam hari dia waktu mau tidur, padahal dia sudah ngantuk sekali. Akhirnya dia kebingungan, bagaimana ini? Minta tolonglah dia kepada mama atau papahnya atau kakaknya untuk mengerjakan. Tidak boleh adik-adik ya. Adik-adik tidak seperti itu kan? Pinter. Jadi memang anak-anak Tuhan harus selalu siap, sedia dan berjaga-jaga. Harus rajin, harus tertib, harus disiplin, harus mandiri. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Baiklah adik-adik, demikian sedikit renungan yang bisa kakak berikan. Semoga mulai dari sekarang adik-adik bisa mencontoh
sikap 5 gadis bijaksana yang selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Kak Berta. Nah adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik harus siap sedia dan berjaga-jaga. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu aktivitas. Aktivitas kali ini akan dipandu oleh Kak Ika. Silakan Kak Ika. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Seru ya tadi ya? Kalian sudah berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan sabda Tuhan, ya? Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas bersama-sama dengan Kak Ika. Hari ini, tadi masih ingat nggak tentang apa? Perumpamaan gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Sebagai anak-anak Kristus, kita harus menjadi apa? Gadis yang bijaksana. Untuk itu nanti adik-adik bisa mendownload seperti ini ya. Nah, nanti kalian gunting guci ini dan tetesan minyak ini ya. Seperti ini kalian gunting. Setelah itu nanti kalian juga persiapkan kertas tebal apa saja terserah yang kalian punya di rumah. Setelah tadi kalian gunting, kalian bisa menempelkan. Nah, ditempelkan seperti ini ya adik-adik. Nah, ditempelkan seperti ini biar kelihatan apa? Lebih berwarna dan tebal. Nah, tetesan minyak tadi yang kalian gunting, kalian bisa tulisi. Nah, dengan apa? Keinginan-keinginan kamu seperti orang-orang atau gadis-gadis yang bijaksana. Contohnya, misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, mendengarkan sabda Tuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh seperti orang-orang atau gadis-gadis yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga. Nah, setelah kalian tulis ini tadi, kalian akan tempelkan di tempat guci tadi ya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini kalian tempelkan di sini. Nah, bisa masih ada ruangan lagi, bisa kalian tempelkan. Nah, bisa lagi, misalnya ada lagi. Nah, seperti ini ya adik-adik. Mungkin masih ada lagi, bisa kamu tempelkan di sini lagi. Seperti yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin tulis di sini tadi. Nah, setelah ini nanti kalian bisa tempelkan. Misalnya di meja belajar kalian atau di kamar kalian. Biar setiap hari kalian bisa membaca dan mengingat dan menjalankan apa yang sudah kalian tulis di sini. Nah, itu saja aktivitas hari ini adik-adik. Dan semoga kalian tetap sehat dan selamat mengerjakan. Oke, terima kasih. Baiklah, saya kembalikan kepada Kak Catherine. Wah, seru ya aktivitasnya. Adik-adik sudah menuliskan perbuatan-perbuatan siap sedia dan berjaga-jaga pada gambar tetes-tetes minyak. Perutusan kali ini adalah aku melakukan perbuatan berjaga-jaga yang sudah aku tulis. Nah, adik-adik masih semangat kan? Mari kita bernyanyi bersama lagu yang berjudul Give Me Oil in My Lamp, yang artinya beri minyak ke dalam lampu saya.
Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Teman-teman, sekolah minggu sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan melaksanakan aktivitas, maka kegiatan kita akan segera berakhir. Sebelum kita tutup dengan doa, kakak akan berpesan untuk adik-adik semua. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman, sering mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, selalu memakai masker jika keluar rumah, serta menjaga iman dan imun. Tuhan memberkati. Shalom.